memberikan segala-galanya dalam kehidupan kita. Dia yang memberikan kita rezeki, Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan, Dia yang menguji kita dengan musibah, Dia pula yang melepaskan kita dari musibah itu. Semua datang dari Allah. Oleh karena itu, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kalau baik, syukur. Kalau rasanya agak kurang menyenangkan, sabar. Karena sesungguhnya di balik itu pasti ada kebaikan. Tidak ada satupun hamba Allah yang terzalimi oleh takdir yang diberikan oleh Allah. Wa mallahu bizallamin lil 'abid. Allah itu tidak pernah menzalimi siapapun di antara hambanya. Oleh karena itu, tetaplah ingat kepada Allah. Tetaplah kembalikan segala-galanya kepada Allah. Karena di balik itu semua pasti ada kebaikan. Ikhwati fillah, salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setia berada di atas sunnahnya. Sabarlah berada di atas sunnah Nabi, karena tantangannya pasti akan banyak. Bahkan yang bertahan di atas agama Islam di akhir zaman, kata Rasul, kal-qabidhi 'alal jamr, sama seperti memegang bara api. Itu gambaran dari tantangan yang akan dihadapi oleh orang-orang yang ingin setia berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi disitulah kebahagiaan, disitulah kesenangan yang sesungguhnya. Karena as-sa'adah itu bukanlah ukurannya dunia. Kebahagiaan itu bukanlah ukurannya dunia, tapi ukurannya adalah seberapa kita bisa mendapatkan cinta Allah untuk kemudian kita mendapatkan kebahagiaan di hari akhirat kelak. Ikhwati fillah, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian Syama'il al-Muhammadiyah, mencoba untuk melihat riwayat-riwayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata para sahabat dulu semua sisi dari kehidupan Nabi itu mereka adalah riwayatkan, baik yang berhubungan dengan fisik beliau, sifat-sifat fisiknya, maupun yang berhubungan dengan sifat-sifat akhlak, etika, budi yang datang dari beliau untuk kita tauladani. Sekarang insyaallah kita masuk pada bab yang kedua, yaitu babu majaa fi khatamin nubuwah. Bab tentang hadis-hadis yang datang berkaitan dengan khatamin nubuwah. Khatamin nubuwah itu artinya adalah alamatin nubuwah, tanda-tanda kenabian. Jadi banyak riwayat yang akan kita tengok, yang akan kita baca insyaallah berkaitan dengan tanda-tanda kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda itu juga berkaitan dengan tanda-tanda yang ada pada fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama qala al-musannif rahimahullah haddatsana Abu Raja Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Hatim ibn Ismail anil Ja'di ibn Abdurrahman
qala sami'tu As-Sa'ib ibn Yazid yaqul. Diceritakan kepada kami oleh Abu Raja Qutaibah ibn Sa'id. Abu Raja itu kunyah. Kan ada Abu Fulan, Ummu Fulan kalau untuk perempuan. Ini Abu Raja Qutaibah ibn Sa'id. Dia berkata, menceritakan kepada kami oleh Hatim ibn Ismail dari Al-Ja'du ibn Abdurrahman. Dia berkata, sami'tu As-Sa'ibah ibn Yazid yaqul. Ja'ad ibn Abdurrahman berkata, saya mendengar As-Sa'ib ibn Yazid. As-Sa'ib ibn Yazid inilah berarti sumber dari riwayat ini yang sebagai seorang sahabat yang ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini Sa'ib ibnu Yazid itu adalah As-Sa'ib ibnu Yazid ibnu Sa'id Al-Kindi, sahabiyun mauliduhu qubail sanatil ula min al-hijrah. Dia adalah salah seorang dari sahabat, lahirnya adalah sebelum tahun pertama daripada hijrah. Berarti sesaat menjelang akan dilakukan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ma'a abihi yauma hajjin nabi. Dia bersama bapaknya pada hari hajjin nabi, hajjatil wada. Berarti dia masih kecil ketika dia ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah haji Nabi, haji wada. Wasta'amalahu Umar ala suqil Madinah. Pada masa Umar menjadi khalifah, beliau menjadikan As-Sa'ib ibnu Yazid ini orang yang bertanggung jawab tentang persoalan pasar Madinah. Jadi soal pasar Madinah itu dikepalai oleh Sa'ib ibnu Yazid pada masa Umar ibnu Al-Khattab. Dia wafat pada tahun 91 Hijriah. 91 Hijriah. Beliaulah yang menjadi sumber utama hadis ini dari kalangan sahabat. Apa kata As-Sa'ib ibnu Yazid? Ini riwayatnya. Kalau tadi sanadnya. Kata beliau, zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bibi saya membawa saya kepada Nabi. Ini ketika Sa'ib ibnu Yazid dalam keadaan sakit. Jadi saat dia sakit dibawa oleh bibinya. Ini menandakan bahwa As-Sa'ib ibnu Yazid berarti masih berumur kecil. Kalau anak kenek kan biasa dibawa ETE kan, khala itu ETR gitu. Dan dibawa ETE dan menemui Nabi itu di bawah sawah. Kalau kadangnya enggak kan ETE juga kawan kan. Tentunya salah MP. Sekarang enggak. Pada saat Sa'ib ibnu Yazid dalam keadaan sakit dibawa oleh bibinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu bibinya tadi berkata, ya Rasulullah, inna ibna ukhti waji'un. Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saudari saya ini, berarti ibu dari Sa'ib adalah saudarinya khalah dia tadi. Tentu yang melakukan RT-nya rumah tentu untuk entah dia entah kakak amaknya. Dia bilang kepada Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya anak saudari saya ini wajihun, dalam keadaan sakit. Wajihun itu artinya marid, hanya sakit ini Rasulullah. Famasaha ra'si, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala saya. Diusap, usap apa namanya?
dipegang-pegang ceniko, dikusuk, dikusuk kepala. Wada'a li bil barakah. Lalu Rasul mendoakan untuk saya al barakah, keberkahan. Jadi diusapnya kepala, kemudian dia doakan supaya mendapatkan keberkahan, barakah. Apa makna barakah? Barakah itu di sini subutul khairil ilahi fi syai' aw ziyadah. Tetapnya kebaikan yang datang pada Allah, dari Allah, kebaikan-kebaikan Allah yang ada pada sesuatu, atau bertambahnya kebaikan sesuatu, itu barakah. Jadi ketika Nabi mendoakannya keberkahan, berarti Nabi mendoakan untuk mendapatkan kebaikan yang bertambah. Karena memang barakah itu artinya itu al khairul ilahi, atau ziyadatu al khairil ilahi fi syai', bertambahnya kebaikan sesuatu yang datang dari Allah, kebaikan Allah yang ada pada sesuatu, itu yang menjadi keberkahan. Maka kita kalau ingin tahu apakah kita ini ada keberkahan pada diri kita atau tidak, bagaimana cara tahunya? Apakah bertambah kebaikan kita atau tidak? Kebaikan yang datang dari Allah itu apakah bertambah? Orang merasakan kebaikan tidak dari kita? Kalau yang dirasakan oleh orang dari kita justru keburukan, kalau datang awak lalu membantah orang. Tapi ketika awak datang, orang merasakan ada di situ kebaikan, berarti berkah. Sama dengan kira-kira harta kita berkah atau tidak? Tengok saja, tidak usah orang lain yang menjawab, kita yang menjawab masing-masing. Bertambahkah kebaikan kita dengan harta yang kita miliki atau tidak? Kalau bertambah, berarti itulah berkah. Tapi kalau dengan adanya harta ternyata tidak bertambah, yang bertambah lainnya kemaksiatan. Dulu agak pepaya kena membali, tidak boleh dibali. Akhirnya sanangnya jalan abu biti. Mana tidak tawali, dulu kini tawali sudah kalau untuk maksiat berarti tidak berkah. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Istri kita berkah atau tidak? Jawab saja masing-masing. Apakah bertambah kebaikan kita oleh istri kita atau tidak? Atau justru tidak banyak tuntutan? Sagolokan dibuat, tidak peduli halal haram lah. Berarti boleh dapat keinginannya. Itu tidak berkah. Sebaliknya, suami kira-kira berkah tidak bagi istri? Tentu istri yang bisa menjawab. Dulu sebelum menikah tidak betul aurat. Kepunyinya aja nak pakai baju apa aja, nak ke pasar ke mana. Tapi setelah bersuami, apa kata suaminya? Saya tidak rela, tidak ridha kalau engkau tidak menutup aurat, karena Allah murka kepadamu, dan saya tidak ingin Allah marah kepada kamu. Apa ubah itu? Tidak sekali oncar penampilan aurat tertutup secara rapi sesuai dengan syar'i, berarti suaminya berkah bagi dia. Tapi kalau terjadi sebaliknya, sebelum tak kena ancak rapi dah. Nak cukup macam ni ko jadi orang tua bana umanya. Ubahlah sekena gaya runya umpama. Apa pesta apa kok. Anda canda batanglah. Berarti suaminya tidak berkah bagi dia. Justru kebalikannya. Maka al-barakah al-khairul ilahi fi syai'. Kebaikan Allah yang ada pada sesuatu, au az-ziyadah, bertambahnya kebaikan oleh sesuatu. Nah, sekarang da'a li bil barakah. Nabi mendoakan untuk saya keberkahan. Kalau lah Nabi mendoakan keberkahan tu, itulah amannya.
doa Nabi makbul. Berarti Nabi selalu mendoakan untuk dia bertambahnya kebaikan demi kebaikan, ketaatan demi ketaatan dalam kehidupan dia. Bahkan di sini disebutkan ada satu riwayat yang mengatakan sebagai faedahnya, rambut dia yang dipegang oleh Nabi tadi itu dikatakan zalla ila an mata lam yusibhu syayib. Ndak bau uban sampainya mati. Ndak bau warna. Ndak kono di uban. Yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dia usap rambut saya wa da'ali bil barakah wa tawaddaa. Lalu Nabi fasyaribtu min wudu'ihi. Saya meminum air bekas wudhu Nabi tadi. Wa qumtu khalfa dhahrihi, dan saya berdiri di belakang punggung Nabi. Nah, di sini tidak diceritakan apakah dalam sholat atau tidak, tapi dia berdiri di depan dia ada punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nazartu ilal khatami baina katifai. Saya melihat kepada tanda-tanda kenabian yang ada di antara dua pundaknya. Pundak mana? Iko pundak kan? Siko cek dua antara dua berarti di siko. Nyanyi belakang dari makan antara dua pundak Nabi. Saya melihat al-khatam. Khatam di sini maksudnya tanda-tanda kenabian. Kenapa disebut khatam? Khatam itu kalau bahasa Awam sesuatu yang bule yang kadang dijadikan cap atau setempel kan bule kan, dibahasakan khatam karena tapi artinya bukan yang tempel itu diartikan alamatin nubuwah, tanda-tanda kenabian yang ada di antara kedua pundak beliau. Fa idza huwa mithlu zirril hajalah. Tanda tadi itu kata As-Sa'ib Ibnu Yazid mithlu zirril hajalah, sama seperti baidatul hamamah. Jadi zirrul hajalah itu di sini artinya baidatul hamamah, telur burung merpati. Sekarang apa telur burung merpati? Sekarang telur puyuh. Sekarang itu lagi kyo bule canda stempel, maka disebut khatam. Tetapi itulah tanda kenabian ada di antara dua pundak. Zirul hajalah artinya baydatul hamamah, telur burung merpati. Inilah yang hadis pertama yang datang dari As-Sa'ib Ibnu Yazid, yang di situ ada tanda-tanda kenabian, tanda-tanda kerasulan. Karena dalam satu riwayat dikatakan semua nabi itu punya tanda-tanda kenabiannya. Nabi-nabi yang lain itu tanda kenabiannya sering ada pada tangan, tapi untuk Rasulullah SAW ada di punggung antara dua pundak. Bahkan disebutkan juga di sini ada kesaksian dari Asma binti Umais. Dalam satu riwayat dikatakan ketika Rasul wafat, wada'at Asma binti Umais yadaha. Binti Umais tadi, Asma meletakkan tangan itu pada tanda tadi itu. Nyelau biru tanda tadi kan. Tengok. Dikatakan falam tajid al-khatam. Tidak ada lagi tanda tadi. Faqalat, lalu dia berkata, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasul benar-benar sudah wafat. Kata kalau wafatnya berarti tidak ada tanda dulu. Tanda-tanda kenabian berarti pada saat dia menjadi Rasul, pada saat dia menjadi Nabi, dan itu ketika dia sudah diangkat menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Begitu dikatakan dalam satu riwayat, cuma riwayat itu di sini tidak disebutkan siapa yang meriwayatkannya, hanya saja ada dari faidahnya seperti itu. Asma binti Umais meletakkan tangannya di bagian yang dulu ada tanda itu, tapi ternyata itu sudah tidak ada, dan dia mengatakan tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar sudah wafat. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Saya kira hadis sangat jelas sekali. Sa'id Ibnu Yazid ketika dia sakit, dibuahnya DET-nya menemui Nabi. Tentu saja kalau menemui Nabi kadang-kadang ada sesuatu yang diinginkan. Yang diinginkan dari Nabi itu bukan hanya soal fatwa-fatwa agama, itulah juga kan, karena hanya Nabi yang paling paham dalam soal agama. Tapi kadang-kadang untuk hal-hal yang di luar itu, datang sengaja menemui Nabi karena ada hajat yang dia inginkan. Seperti orang buta. Ada orang buta datang menemui Nabi, ya Rasulullah, dan butuh hanya payah dan melangkah untuk beribadah kepada masjid. Tolong doakan beliau bisa matur dan memandang. Berarti dia menemui Nabi untuk sesuatu ada hajat. Kata Nabi, orang nak nengoknya. Iya ya Rasulullah. Disuruhlah oleh Rasul dia untuk berwudu, kemudian dia berdoa, dan Nabi juga berdoa. Nah, karena Nabi sudah ikut mendoakannya, Hasan itu bisa mandang, bisa dia melihat, berarti sehat matanya. Kalau yang ini, yang Sa'id Ibnu Yazid dibawa oleh bibinya, dibawa DET-nya dengan Rasul, karena dia sedang dalam keadaan sakit. Berarti bisa saja tujuan ET-nya tadi itu membawa ke Nabi supaya didoakan oleh Nabi dia bisa sehat. Karena ungkapannya begitu, inna bna ukhti wajibun. Ini anak saudara saya ini ya Rasulullah dalam keadaan sakit. Dia nyambut sakit, dipeganglah oleh Nabi, diusaplah oleh Nabi kepalanya, kemudian dia Rasul mendoakan beliau untuk selalu mendapatkan keberkahan. Ini ada pembahasan akidah yang bisa atau yang perlu untuk dibahas di sini. Ada istilah seperti ngalap berkah. Apa maksud ngalap berkah? Jangan sampai kita tersalah. Karena ngalap berkah, keberkahan hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada keberkahan yang bisa diberikan oleh selain Allah. Ngalap berkah ke kuburan umpamanya, tidak bisa, karena kuburan tidak bisa memberikan keberkahan apapun. Ngalap berkah dari sesuatu yang dianggap sesuatu yang dianggap kerabat umpamanya, mulia umpamanya, tidak bisa juga kita mengharapkan keberkahan dari situ. Kita hanya bisa mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bapak yang cenderung ke wa tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi. Berwudu Nabi itu dia meminum air wudu Nabi tadi. Bahkan banyak riwayat yang mengatakan kadang ludah Nabi sendiri diambil, kalau ada tangannya yang sakit, kemudian dia oleskan ke situ. Hal-hal yang seperti ini hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh diperlakukan untuk selain Nabi. Ini Nabi itu tidak sama dengan yang lain. Dulu ketika terjadi peperangan
Kan banyak riwayat yang bisa kita baca itu. Dalam satu peperangan itu ada perang Khandaq. Dalam perang Khandaq itu kan sahabat kan menggali parit, litak makanan tidak ada. Rasul sendiri ikut untuk menggali sama sahabat. Kasihanlah Abu Ayyub Al-Ansari nengok Nabi. Tengok dia Abu Ayyub di rumah ada sepotong roti. Cukup untuk Nabi. Division dia Abu Ayyub ke Rasul, ya Rasulullah, di rumah ada roti sepotong cukup untuk kamu. Ayo datang ke rumah. Ini nak pikir nak Rasul ni pikir nak. Rasul nampak fisiknya. Ini ikut langsung. Sahabat lain semuanya kelelahan. Mendengar Abu Ayyubnya buat ada roti tadi, diimbau dah Nabi. Sahabat-sahabatku, rumah Abu Ayyub ada makanannya. Menggigit malah Abu Ayyub kan nya sepotong roti kau cakapnya. Emak alalenya. Diimbau dah Nabi sudah. Pulang beliau nemu istrinya, Rasul buang banyak ni. Tapi tak Nabi, tentu dia kan Nabi. Memang yang ada hanya sepotong roti. Nabi yang mengatur, dipegang oleh Rasul roti itu, disuruh masuk 10-10, keluar setelah itu. Semua bisa makan, tapi roti masih ada. Nah, itu Nabi itu, berdasarkan kepada riwayat. Ada juga dalam satu keadaan, entah safar atau peperangan, lupa saya apanya kejadiannya. Ketika itu air hanya sedikit, orang nak berwuduk banyak. Ayu sekenek dimasukkan oleh Rasul tangannya ke dalam ember itu dan disuruh masing-masing berwuduk. Berwuduklah semua sahabat dan air masih jodoh tadi juga yuru. Sementara yang lain semua sudah berwuduk. Maka Nabi tidak bisa disamakan. Oleh karena itu ada kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah hanya untuk Nabi. Itu yang disebut dengan mukjizat. Kalau untuk orang-orang soleh itu namanya al-karamah. Tapi tidak bisa disamakan. Dia kau dapat karamah, kau dibuat lo jodoh Nabi, tidak bisa. Karamah itu bukan direkayasa. Bahkan dia sendiri tidak tahu kalau itu akan terjadi. Tapi kalau lah rekayasa, mereka cubalah ada pisau dok kedannya, tidak kan tolok adanya. Itu tidak karamah, itu kau setan. Yang namanya karamah tidak ada rekayasa. Bahkan dia sendiri tidak tahu itu akan terjadi dan tidak bisa mengulang. Kalau bisa dia ulang deh. Saya ikut sedikit kejadian gini. Esok diulang lah balik. Bomo tu ustaz tu tidak basah dia hujan dudanya bomo. Tidak dulu. Yang karamah itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, tidak ada rekayasa dan tidak bisa diulang. Tapi kalau tidak tolak ada pisau, tidak basah ada hujan, bisa lewat dari ayu, itu semua bukan karamah, tapi justru adalah min awliya'is syaitan. Maka ditulislah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebuah buku judulnya Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Beda antara wali Allah dengan wali syaitan. Di situ beliau menyampaikan perbedaannya. Ada karamah memang untuk orang-orang soleh. Sa'ad bin Abi Waqqas umpamanya, Umar bin Al-Khattab umpamanya, ada karamah yang luar biasa. Khutbah Umar bin Al-Khattab tuh di atas mimbar waktu Jumat diperlihatkan kepada beliau pasukan yang sedang dia kirim ke satu wilayah. Dari atas mimbar itu Umar ngomong, kalian lari ke sebelah sana katanya, dengar sama pasukan di sana. Itu baru karamah namanya.
Itu diulang pada Umar lah, enggak bisa lah tu. Cik itu ya tu. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia memimpin perang, musuh di sebelah sitan, iko sungai yang dalam, jembatan tidak ada untuk menyeberangi. Islam mesti disebarkan ke sebelah sana. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Natawakkal 'ala Allah. Bertawakal kita kepada Allah. Dilewatinya sungai tadi seolah-olah lewat dari jembatan. Nyoba kudur sampai ke sebelah situ. Tapi sekali itu terjadinya tidak bisa diulang berkorelah. Jadi kalau ada orang itu buaya itu tidak bahasa dia hujan dulunya. Itu tidak karamar, berartinya bisa, itu rekayasa. Lah, maka Nabi namanya mukjizat, yang tadi itu mukjizat. Maka banyak hal-hal yang diberlakukan pada Nabi, seperti bekas air wudhunya, bahkan ludah Nabi, keringat Nabi. Ini keringat Nabi itu awun, tidak pakai parfum, menunya laun ya. Awak lah bagi limang parfum itu sebantau jauh. Itulah lah nak muta je, lah nak mau dan Rasul dah. Nah, maka kemuliaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasaribtu min wudu'ihi. Saya minum dari bekas wudhu Nabi tadi. Dan ini tidak boleh diperlakukan kepada selain Nabi. Maka tidak ada riwayat yang mengatakan dulu Umar kira-kira orang soleh enggak? Abu Bakar kira-kira soleh enggak? Utsman soleh enggak? Sangat soleh. Tapi tidak ada di antara sahabat yang mengambil air wudu Abu Bakar diminum. Curah Nabi. Itu enggak sutangan diminum. Ada Walid. Oh biar tontonnya ada Walid. Nah, asuh tangan minum, basuh kakinya. Tidak boleh diperlakukan itu kecuali hanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diperlakukan berarti menempatkan orang ini seolah-olah sama dengan Rasul. Inilah yang wulu fis salihin. Wulu dalam menghormati orang-orang soleh. Orang soleh itu wajib dihormati. Beliau soleh lah jadinya, tapi tidak boleh berlebihan dalam menghormati mereka. Berlebihan dalam artian menempatkan mereka lebih dari yang seharusnya, memuliakan mereka lebih dari yang sewajarnya. Muliakanlah, hormatilah, tetapi tidak akan pernah bisa diperlakukan sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nak menghormati, jangan salah paham. Harus kita menghormati para guru, para ulama, orang-orang soleh. Kalau memang mereka dekat dengan Allah, perlu untuk dihormati. Syariat mengajarkannya. Tetapi yang tidak boleh adalah berlebih-lebihan dalam menghormati. Seolah-olah dia nanti sama dengan Nabi. Yang ini karena ini adalah Rasul diperlakukan seperti itu, dan banyak riwayat yang lain yang mengatakan Nabi diperlakukan seperti itu, dan memang itulah bagian dari mukjizat yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi inilah yang dapat kita lihat pada hadis. Tapi intinya yang ada di hadis ini itu dikatakan salah satu dari khatamin nubuwah, alamatin nubuwah, tanda-tanda kenabian yang dilihat oleh Az-Zaib ibnu Yazid. Apa tanda-tandanya? Nah, itulah tanda-tanda yang tadi itu. Dia melihat di punggungnya antara dua pundak beliau Rasulullah SAW, itu di situ ada lahma hamra. Lahma itu lahm, daging berwarna merah, tapi ukurannya sebesar telur merpati. Baydatu al-hamamah kahajmil baydatis saghirah.
alaiha sya'run, yang di tanda tadi itu ada rambut. Ada rambut. Posisinya aqrabu ila syaqqil aisar muqabilatan lil qalbi. Posisinya lebih ke arah sebelah kiri berlawanan dengan hati. Hati sebelah kanan. Iya, sebelah kanan. Berarti berlawanan, kalau hati kanan berarti dia agak ke kiri. Maka di punggung tapi agak ke kiri. Itu yang berdasarkan kepada hadis ini. Ikhwati fillah, ada beberapa faidah yang disampaikan oleh penulis buku ini yang diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah min khasaisihi, di antara kekhususan Nabi, di antara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna khataman nubuwah bil dhahri, tanda-tanda kenabian Nabi kita ada pada punggungnya. Ammal anbiya usabiqun, adapun nabi-nabi yang sebelumnya, fakana fi aidihim. Fakana fi aidihim. Nabi-nabi yang sebelumnya tanda-tanda kenabiannya ada di tangan. Nah, sedangkan Nabi ada di punggung. Masuk waktu. Baik, kita jawab dulu suara azan. Insyaallah nanti kita sambung. Wallahu a'lam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Ada beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis tadi. Yang pertama adalah at-talattuh bil marid. Hendaklah kita selalu bersikap menunjukkan sikap lunak lembut kita kepada orang yang sedang sakit. Jadi tidak sama muamalah dengan orang yang dalam keadaan sakit dengan yang dalam keadaan sehat. Kalau sehat, nomor makan. Tentu berbeda. Kalau sakit, kalau kita ingin menyuruh dia untuk melakukan sesuatu, mungkin anak dalam keadaan sakit, biasa nyok susu. Kirinya sakit. Tentu ada perbedaan muamalah pada saat dia dalam keadaan sakit. Dan Nabi menunjukkan itu. Ketika diberitahu bahwa As-Sa'ib ibn Yazid oleh bibinya bahwa dia dalam keadaan sakit, langsung diusap kepalanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada poin yang kedua, faedahnya juga al-mashu ala ra'sil marid. Dianjurkan untuk mengusap kepala orang yang dalam keadaan sakit. Ibu kata COVID potong tidak boleh. Kata COVID corona. Jangan mengusap kepala. Menodok tidak boleh makan. Tentu ada keadaan yang kalau memang tidak memungkinkan berarti tidak dilakukan. Tetapi pada umumnya salah satu dari bentuk simpati awak terhadap orang sakit tadi, salah satunya adalah dengan mengusap kepalanya. Dan yang ketiga pelajarannya at-tabarruk bi fadli wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengambil keberkahan, mengambil berkah dari bekas wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu tidak menjadi satu kesalahan karena sahabat melakukan dan Nabi membiarkan. Kalau salah tentu tidak boleh Nabi. Tetapi sekali lagi itu hanya berlaku untuk Nabi, berlaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul persoalan, bagaimana ketika Rasul sudah wafat? Bagaimana dengan peninggalan beliau? Di sini ada hal-hal yang diperselisihkan di kalangan para ulama, tapi hukum asalnya kalau beliau sudah wafat, berarti kan ini tidak ada di depan awak kan? Umpama adonya orang sandal Nabi, atau ada pameran, ada sandal Nabi. Beliau tidak ada usap-usap lo pokok sandal tu, berharap mendapatkan keberkahan yang begini-begini, karena tidak bisa dipastikan itu adalah sandal Nabi, berarti jangan lakukan. Itu tak sandal Nabi. Siapa lo menyimpan sandal Nabi lah berapa 1000 sampai hati lah dia tahu. Benar enggak itu adalah sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada lagi rambut Nabi, abu Nabi pindah dari Rusia sana sampai ke mana-mana, bobo panjang bagulung jadi kolehan panjang. Padahal dalam riwayat dikatakan Nabi rambutnya sampai bahu. Yang dulu pernah kita baca hadisnya sebelum ini. Itu mana udah tahun panjang tadi itu. Itu saja sudah menjadikan tanda tanya. Entah itu tanda. Jangan-jangan itu hanya kerja orang-orang sufi yang selalu mendakwakan diri sebagai orang yang mencintai Nabi, tetapi ternyata banyak sikap-sikap yang melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan betul
Umpama ada mimbar Nabi umpamanya. Karena ada katanya riwayat dari Imam Ahmad, ada seorang yang kalau dia datang ke Madinah diusapnya mimbar Nabi. Kalau sana itu dilakukan, jangan sekali-kali ada keyakinan atau meminta keberkahan itu dari mimbar. Tapi barangkali sebagai tanda cintanya kepada Nabi, bukti kerinduannya kepada Nabi, dek Nabi di situ dulu toga. Situ dulu Nabi menyampaikan syiar Islamnya, agama Islamnya. Nah, dengan kecintaannya mungkin diusap-usap sebagai bentuk cintanya kepada Nabi dulu pernah di situ, tapi bukan untuk meminta keberkahan. Nah, kalau jadi itu ya barangkali mungkin itu bagian dari cara dia untuk menunjukkan cinta. Tapi yang jelas mencintai Nabi bukanlah dengan mencium-cium bekas-bekas yang ditinggalkan tadi, karena beliau sudah wafat. Mencintai Nabi sesungguhnya adalah dengan mencintai sunnahnya, dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, meninggalkan hal-hal yang beliau cegah, hal-hal yang beliau larang. Itu baru cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kok nampak ada abu Nabi itu menangi-nangi di abu Nabi, atau sudah tuh melanggar sunnah Nabi kok jo, dah ada kuno nangi-nangi ke abu itu, dah ada gunanya. Gunanya Allah pasti kalau mah adalah rambut Nabi, karena menghidupkan sunnah beliau, melaksanakan apa yang beliau suruh, meninggalkan yang beliau larang, itulah cara yang paling tepat untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwati fillah, ada satu lagi hadis yang senada, karena tidak akan menambah keterangannya, maka baik juga kalau seandainya kita ambil dua hadis malam hari ini, yang satunya tadi, yang keduanya senada dengan itu datang dari Jabir ibnu Samurah. Jabir ibnu Samurah ini juga adalah salah seorang dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Jabir ibnu Samurah? Ra'aitu al-khatama baina katifai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wuddatan hamra. Saya melihat tanda kenabian. Saya melihat tanda kenabian baina katifai Rasulullah, di antara dua pundak Rasul, berarti sama dengan yang tadi. Wuddatan hamra, ada daging yang berwarna merah, misla baydatil hamamah, sama seperti atau mirip dengan baydatil hamamah, telur merpati. Sama dengan yang tadi. Ketika dikatakan ra'aitu al-khatam, itu kikau dari jauh atau dari dokek? Di dokek berarti kan. Maka sahabat dengan Nabi itu dia tidak berjarak. Artinya Nabi tidak menghindarkan diri untuk bergaul dengan para sahabat. Tidak pakai pengawal lagi itu. Bisa tak sama ya pejabat ini. Membayang tak boleh kena bija. Yang kedua oleh membayangnya. Berarti harus sekian meter jaga adanya kan. Rasul enggak. Maka diriwayatkanlah oleh para sahabat tentang apa yang ada pada fisik Nabi sendiri. Inilah salah satunya. Kata Jabir ibnu Samurah, ra'aitu al-khatama baina katifai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat, kalau saya lihat ra'aitu berarti dia melihat secara langsung. Kalau ra'a fil manam umpamanya, atau berarti nampak dalam mimpi, kan enggak? Ra'aitu. Kata ru'ya itu berarti adalah melihat secara langsung. Maka ketika ada hadis Nabi, satarawna rabbakum kama tarawnal qamar, kalian nanti akan melihat kepada Rabb kalian. Itu melihat apa maksudnya? Langsung. Itu tidak lewat mimpi itu.
Bukan pula dibuat perasaan awak seolah-olah nampak, enggak. Karena Nabi sendiri mengatakan, bahkan ada dalam satu riwayat, iyanan, melihat iyanan itu langsung dengan mata. Kalian akan melihat kepada Rabb kalian di surga kelak, kama tarawnal qamar, cendapu kalian mandang ke bulan Tuhan ya Rasul. Yang bulan purnama apa itu? Cendapu kalian mandang ke bulan Tuhan, itu nanti melihat Allah di surga. La tudammuna fihi, tidak berdesak-desakan. Tidak abu-abu orang. Berarti dengan mudah, dengan nikmat, menyenangkan, bahkan melihat kepada wajah Allah itu lebih nikmat daripada surga itu sendiri. Nyinyo di hati, berarti di dunia dan di akhirat Allah tetap maha tinggi. Ya kok umpama ada yang satu isi kuah, tu ada tahu enggak orang setan? Leka nampak ada orang yang belakang? Tak kan? Nabi bilang apa? La tudammuna fihi. Tak perlu desak-desakan kalau memandang tadi. Berapa miliar orang dalam surga tu. Dan tak akan desak-desakan. Karena semua memandang kepada Allah dengan mudah. Seperti memandang kepada bulan. Itu tidak mentasbih Allah dengan bulan, tapi menyerupakan cara memandangnya. Itu tidak perlu ditanya-tanya juga itu. Allah berarti punya arah. Ikut aku dokternya punya arah tahu. Lalu sahabat tidak ditanya ke Nabi, ada diimani. Kalian nisukkan menengok kepada Rabb kalian ya Nabi. Contoh nengok bulan Tuhan. Ada sahabat nanya-nanya sudah tahu. Dan mereka hanya berharap nanti di surga melihat wajah Allah. Memperbanyak doa supaya nanti bisa melihat wajah Allah. Kalaulah kita serahkan akidah kita kepada Quran dan Sunnah, maka sangat mudah. Tapi kalau lebih kok mulai dianalisa, ditanya-tanya, itulah contoh pertanyaan yang muncul. Berarti Allah punya jihad, punya arah. Sama dia memandang ke lampu. Ya Nabi sahabat contoh memandang ke bulan. Nah arah, nanda arah itu tak urusan awak. Yang penting seperti memandang kepada bulan purnama. Selesai. Tinggal lagi kita berharap mudah-mudahan nanti kita semua bisa melihat wajah Allah. Jadi kata ra'aitu di sini, saya melihat, berarti dia langsung memandang kepada tanda kenabian tadi. Di mana itu ada di antara dua pundak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ghuddatan hamra. Ghuddah itu lahmun. Lahmun artinya daging. Berarti daging yang berwarna merah, misla baydatil hamamah. Di sini dikatakan fayakunu kaketa'atil lahmin kamujamma'il yadi, seperti sepotong daging yang kalau jari awak bulik kecil. Wa haulahu asy-syi'rul aswad, dan di sekelilingnya ada rambut yang berwarna hitam. Asy-sya'ru al-aswad. Jadi hadis ini sejalan dengan hadis yang pertama, dan faedah-faedahnya juga sama dengan yang sebelumnya. Terakhir, sebelum kita bertanya jawab, kalau ada satu faedah dikatakan di sini, lam yulad sallallahu alaihi wasallam wa fi dhahrihi khatamun nubuwah. Nabi tidaklah dilahirkan langsung pada punggungnya itu ada tanda-tanda kenabian tadi. Bal akhrajahu Jibril min qalbihi wa khatama ala dhahrihi inda bi'tsatihi. Tetapi Jibril alaihi salam yang mengeluarkan dari hatinya wa khatama ala dhahrihi, dan mencapnya pada punggungnya inda bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia diangkat menjadi rasul. Wa inda wafati, ini yang tadi, dan ketika wafatnya Asma binti Umayyah meletakkan tangannya pada yang tanda tadi itu, falam tajid al-khatam, dia tidak menemukan lagi adanya
tanda itu, dan ia mengatakan tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasul sudah wafat. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Seandainya ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Coba lah berjauh dulu. Jauh dulu. Tentang riwayat yang tertinggi mengatakan baca Quran pada mayat. Jadi ada yang berdoa itu berkata tidak sampai. Itu adalah di dalam buku yang tertinggi itu pulau di Mamdu, bahkan menamakan berjajah. Jadi ada bertabrakan untuk dia. Iya. Itu soal ihda'u as-sawab. Itu babnya dulu. Tentang menghadiahkan pahala bacaan. Menghadiahkan pahala bacaan seperti bacaan Al-Qur'an. Umpama baca Al-Baqarah, awak hadiahkan pada main sampai atau tidak. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang mengatakan tidak sampai itu justru adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i, karena beliau berpedomankan kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Apa dari Al-Qurannya? Wala taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah akan didapat oleh seseorang itu kecuali apa yang dia amalkan, apa yang dia kerjakan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan pula menanggung dosa dan beban yang dilakukan oleh orang lain. Berarti masing-masing kita menanggung yang kita lakukan, kemudian kebaikannya kita mendapatkan pula dari apa yang kita lakukan. Dan beliau juga berpegang kepada sebuah hadis Nabi, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam itu sudah wafat, terputuslah segala macam amalannya yang mendatangkan pahala. Amalan kan untuk pahala, terputus semuanya itu. Berarti tidak ada lagi yang bisa mendatangkan pahalanya illa min thalath, kecuali 3. Sedekatin jariyah. Ada sedekah jariyahnya, lah matinya ternyata sedekah pahalanya masih mengalir. Masa dinyobek masjid dulu. Jadi dipakai doa masjid untuk beribadah. Berarti ada pahala yang mengalir sampai ke dia. Karena gara-gara dia kebaikan orang berlangsung, maka dapat dia pahalanya. Atau ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang dimanfaatkan. Dia jauh orang dah. Diamalkan kok ada orang tadi yang dia jodohnya tuh. Terus diamalkannya. Setelah dia wafat pun pahalanya masih mengalir. Nah, kemudian yang ketiga yang bisa dia mendapatkannya adalah waladin salihin yad'u lahu. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan dia. Berarti itu tidak ada hijabnya antara dia dengan dia dengan Allah dalam doanya tadi. Di situ hadis dan ayat tadi itu, disitulah yang disimpulkan oleh Imam Syafi'i bahwa melalui ayat dan hadis tadi ihda'us tsawab tidak sampai, karena ini adalah amalan yang dilakukan oleh seseorang yang pahalanya adalah untuk orang tadi. Karena yang beramal. Karena yang beramal tentunya yang mendapatkan pahala.
Kini ditransfer mau pahala tadi. Pertama, siapa yang memastikan kalau nyola dapat pahala? Pahala mana kan dikim? Dia ndak ikhlasnya baca. Kalau ndak ikhlas ada pahala. Itu nama nak kena dikim lah. Jadi tidak sama aja mentransfer rekening apa segala macam, mereka jolek, ini game kan, pahala mana game dong. Nah tapi ini adalah perbedaan pendapat. Justru yang mengatakan sampai itu adalah Imam Ahmad. Menurut dia yang mengatakan itu adalah sampai. Kalau nggak salah juga dengan kaul yang ada pada mazhab Maliki. Abu Hanifah justru mengatakan tidak juga. Maka dari Imam Syafi'i sendiri justru mengatakan tidak. Tetapi ada dari pembela mazhab, dari pengikut mazhab yang katanya justru membolehkan, seperti Imam Nawawi dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Berarti dia berbeda dengan Imam Syafi'i sendiri. Mungkin dia punya ijtihad dan punya wijhat nazar. Nah, kalau seandainya kita benar-benar mengikuti mazhab Syafi'i umpamanya, yang kita ikuti itu imamnya atau muridnya? Itu imamnya. Kalau betul-betul ingin konsisten dalam mazhab Syafi'i. Nah, jangan bekok ketika Imam Syafi'i nyawi sedekah, anda ingin bikin muridnya umpama. Itu nilai sesuai jawab selama umpama. Berarti kita beribadah menurut yang sesuai jawab tadi. Dek leya do mah sedekah, berarti itu yang diikuti. Karena tidak ditemukan di kalangan sahabat, apalagi ketika Nabi masih hidup, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka tidak pernah melakukan hal yang sama. Nah, maka kalau memang seperti itu, yang dibutuhkan dari kita sebenarnya bukan menghadiahkan pahala, tetapi adalah mendoakan orang yang sudah meninggal. Ini yang tidak ada perselisihannya. Mendoakan orang yang sudah meninggal itu dianjurkan. Orang yang masih hidup perlu juga saling mendoakan sama kita. Adapun orang sudah meninggal, tidak akan saling mendoakan olehnya, tidak bisa doakan awak lagi kan. Tinggal awak yang masih hidup berkesempatan untuk mendoakan mereka-mereka yang sudah wafat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampuni dosa kami, ampuni dosa-dosa saudara kami yang dia lebih dahulu beriman. Nya tak adunya kini lebih dahulu pada awak hanya beriman. Nah, wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ampunkan juga dosa saudara-saudara kami yang lebih mendahului kami dalam beriman. Inilah tak adu kini lah yang mendahului awaknya. Dulunya mati dalam keadaan beriman, maka kita doakan. Itu yang joleh. Yang tidak joleh itu elok tak wak tinggal kan. Ya ado yang membuli misalnya. Nya kadang tidak sekedar ado yang membuli aja. Kita beribadah bukan karena ada yang membolehkan, tapi manakah yang lebih sesuai dengan panduan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih dokek kepada Quran dan Sunnah, itu yang harus kita amalkan. Riyadhus Shalihin itu karya Syekhul Islam An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Beliau yang mengumpulkan hadis. Ketika dikatakan bahwa Imam Syafi'i menyebutkan seperti itu, berarti bertentangan. Mungkin itu pendapat Imam Nawawi sendiri. Karena justru yang kata-kata Imam Syafi'i sendiri, umpamanya adalah kitab Al-Umm umpamanya.
Dia mengatakan justru pakai ayat tadi, wala taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Idza mata ibnu adam inqata'a amalu illa min thalas. Terputus kecuali tiga. Yang tiga itu tidak akan terputus. Berarti selalu ada. Nah, maka tinggal sebelum mati usahakan yang tiga kado. Contoh sedekatun jariyah. Cak sekene. Barang siapa yang membangun masjid, punya andil dalam membangun masjid, meskipun sebesar sarang burung betelur, dibangunkan untuknya istana di surga. Kenapa orang bangun masjid? Datang sesak simin situ. Sesak simin banyak burung basang situ. Walaupun sebesar sarang burung. Berarti tidak mesti bangun masjid sampai jadi kan? Kalaulah barang siapa yang membangun masjid sendiri sampai jadi, mungkin bagai kan ya. Tapi Islam itu mudah. Amalkan. Atau ilmu yang bermanfaat. Apa contoh? Ayah Joana. Mano yang bisanya Joana? Abi uduk umpama. Jangan lope anak awak pandai bi uduk di tangan guru. Awak dulu bekok di sempronan dek guru. Tapi kalau awak tak pun awak ajar tu di gurunya apa? Guru dapat. Ni nyoran apa? Ini maju Al-Fatihah umpama. Ajar. Makanya ayah berarti perlu punya ilmu. Inilah mendorong orang tua untuk selalu hadir di majelis ilmu. Ini ilmu maka suruh tidak mesti duduk ada sikor. Kalau duduk ada sikor, bapak orang lain kan duduk ada sikor. Karena sekali lo seminggu. Ilmu bisa kita ajarkan kapan saja. Yang paling dekat dengan kita siapa? Anak, istri. Kok ndak semuanya menutupi aurat elok-elok, sebutin hadis. Ya hadis saya. Rasul cenderung subuh deh. Atau diamalkan itu deh sampai subuh. Awak dapat pahala. Setelah mati pun awak tetap dapat pahala. Jadi dengan yang semudah-mudah itu lakukan. Jangan ambil yang berat-berat. Oh berarti ilmu junta Pak Obi. Kau dan harus bisa jadi khatib Jumat mau kan? Jangan sampai mati tidak jadi khatib. Tidak ada bukan dia tinggal lah. Tidak yang sederhana, ambil yang sederhana. Itulah contoh. Mengajarkan kejujuran kepada anak. Ajonya jujur. Nya kada awak lo ajonya berutuh. Tolong sawin kayaknya nyaya ndak ada di rumah, nyaya ada di rumah. Itu datang ke tamu juga kan. Nyaya cakapnya ndak ada di rumah nya. Nyaya apa pasan dalam. Sabu aja. Ayah mau istirahat. Bilang ke tamu tuh, ayah mau istirahat. Bekok datang sudah asau. Jujur. Datangnya bekok, Pak mohon maaf, ayah mau istirahat. Kata ayah, nanti habis asar datang. Jujur enggak? Jujur. Tapi kalau contoh tadi, sobi ayah enggak ada semuanya. Apa itu capek? Aduh ayahnya, nyaya jakonya enggak ada orangnya. Atau apa aja. Yang tamu tadi paham jir, ayah itu enggak ada lah. Pejir kan berarti inya ada, tapi nya enggak bersedia untuk ini kadang awak hulo yang majunya untuk berduka. Ajar kejujuran. Andaikan tertanam kejujuran itu di ajaran awak tadi, mati awak semua. Jadinya pejabat. Dapat enggak kena banyak binti dah. Tapi dek kejujuran lah tertanam, kau enggak hak dia dengan. Siapa mau jauh dari dah? Ayah kan. Saat dia menolak tadi tu, ayah berbahaya kubur.
Itu jangan transfer nih yo. Jadi ndak jadi tadi loh, baca umpama Yasin itu baca umpama Al-Waqiah baca. Ya Allah, pahala saya ini saya hadiahkan untuk si bulan ini. Sabu namo je. Sabu nama masjidnya dapat pahala. Namano, pahala mano transfer. Lei pasti dapat. Amalan kalau tidak ikhlas, ada pahala tidak? Jangan tadi dek makanannya ada makan kok sudah ngejiro. Kadang kalau tidak ada makanan, tidak datang kira. Berarti ketika amal dikerjakan dengan tidak ikhlas, tidak ada pahala atau mana kan dikirim. Maka yang jole-jole. Saya menganjurkan nan jole-jole aja. Tapi kok nak mau buat aja umpamu, aduh imamnya buatnya ustaz tu kau yang mana buatlah. Masalah. Dah lah kan waktu kan nyi punya binti tu bali nasi tu kan borang pemuda mengaji juga kau. Buat kau nak mau buat aja. Tapi beginilah persoalannya. Maka kita dalam menjalankan agama tentu kita berusaha semaksimal mungkin mana yang lebih mendekati kepada kebenaran. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kau dosen situ. Ada pertanyaan apa nih Ustaz? Saya mau bertanya apa yang harus dilakukan orang tua yang telah menyesal karena bersikap keras terhadap anaknya dan sekarang anaknya tidak peduli terhadap nasihat orang tua. Bagaimana cara memperbaiki keadaan? Pertama, ketika kita sudah merasa bersalah, berarti itu sudah modal untuk berubah. Nyawa lah masuk salam. Dan para ya, lah jole salah, pindah jo masuk salah. Sekarang dia sudah merasa bersalah. Kalau merasa bersalah, apa solusi? Meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada anak. Salah orang tua minta maaf. Kalau emangnya salah, kan enggak kan? Enggak ada salahnya. Kita dianjurkan untuk minta maaf kepada siapa saja. Kalau emang awak salah atasan minta maaf ke bawahan. Kalau yang salah, enggak. Baik atas ke bawah, bawah ke atas. Maka sebagai orang tua yang kalau memang sudah merasa bersalah, maka perbanyak istighfar. Perlu memuhasabah diri. Perlu untuk mendekati anak dengan cara yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nya anak ru lombu jatinya ketika awak dulu mungkin bersikap keras mungkin dan niat orang tua kadang bersikap keras itu elok nya tu. Ini ndak ada ndak orang tua ingin anak celaka. Ndak ada kan? Tentu mungkin ketika dia bersikap keras, tentu yang diinginkannya adalah supaya anaknya baik. Cuma cara yang dia tempuh mungkin ndak jadi itu seharusnya. Tapi itu nanti jadi setelah kesalahannya. Tapi saya yakin niat dari orang tua tidak akan ada yang sengaja untuk menyengsarakan anak. Inilah mungkin yang perlu untuk dibahasakan kepada anak sambil minta maaf dan lain sebagainya. Insya Allah anak bisa saja berubah. Dan buktikan kalau kita mencintai dia. Buktikan kalau kita mencintai anak kita. Awak berkata kasau dulu, kadang awak melocaknya itu karena cinta kita kepada dia. Kosan itu pulaunya kini sikapnya menjadi kasar. Mungkin dari sisi lain kita pilihkan sekolah yang baik, dibiayai. Semua kebutuhan yang diperlukan dalam sekolah kita yang mengupayakan untuk mencari. Yakinlah insya Allah anak akan bisa berubah. Tapi kok awaklah kasau kenyo lah main tangan tiba kebutuhan sekolahnya ndak lo pedulin. Berarti ndak nampak daerah. Ndak ada nampak ada ciri-ciri. Kalau ya sayang kenyo. Kalau jadi itu
berarti tambah jauh nanti awak dari anak kita. Maka dengan menyesal berarti kita akan memuhasabah diri kita, beristighfar kepada Allah, rubah sikap kita, dan perkuat komunikasi kita dengan anak kita sendiri. Tunjukkan kasih sayang kita kepadanya. Kebutuhan yang dia perlukan dalam sekolah namanya, berikan. Apapun yang dia perlukan, pilihkan untuk dia sekolah-sekolah yang memang bisa memperbaiki diri. Betapa banyak anak-anak yang ketika memang memilih tempat yang tepat untuk belajar, dia sendiri ternyata bisa merubah orang tuanya sendiri. Bisa, ada bahkan tidak peduli kita orang tuanya dengan, tapi ketika dia ditakdirkan oleh Allah belajar di tempat yang tepat, dia mendapatkan ilmu, diajarkan bagaimana menghormati orang tua. Itu yang penting. Ya dulu kadang tuduhan sekolah-sekolah yang ngapurunya bokok orang tua dia sudah tunjuk. Itu tuduhan itu tuduhannya. Yang ada justru kebalikannya. Bisa berubah anak itu sendiri dan juga orang tua. Kalaupun ada itu oknum yang tidak bisa dijadikan digeneralisasi, tidak bisa dijadikan hukum umum. Dia ada seorang berdua, berarti itulah hukum. Jadi sekolah situ dah ni, bekolah kapiu jo ya ada bekok ni. Itu hanya orang yang membenci manhaj yang ingin menggiring kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Semakin banyak tuduhan yang biasanya disematkan kepada orang seperti itu, Allahu a'lam. Yang kedua, Assalamualaikum Waalaikumsalam, seperti apa yang dimaksud dengan anak yang soleh? Seperti apa yang dimaksud dengan anak yang soleh? Apa arti kata soleh? Apa arti kata soleh? Arti baik. Kapan seseorang disebut baik? Bila seorang disebut baik, amal soleh, amal baik. Kapan amal disebut soleh? Kapan anak disebut soleh? Anak yang mengikuti panduan dalam kehidupannya, panduan yang benar, Allah dan Rasulnya, taat kepada orang tuanya, dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dihormatinya orang tuanya, iya, kepada ibu bapaknya. Dia selalu ingin memberikan kebaikan dalam kehidupannya bermasyarakat. Lisannya selalu dia jaga. Dia tidak mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar. Panduan agama. Jadi itu berarti kesolehan itu ditentukan oleh kapan dia disebut soleh. Kalau memang dia mengikuti panduan sebagai orang yang soleh. Panduan itu yang Al-Quran. Apa suatu? Apa persatu? Dakwah nak mengubah pandangan, dulu nak mandang juga tu kayaknya. Deh, ya dona. Awak adun jago subuh deh. Inyo lah jago.
Kebalikan yang tadi kan. Maka anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya sebelum dia taat kepada yang lain, kepada orang tua. Andaikan dia taat kepada orang tua, ketaatan kepada orang tua yang mendukung taat kepada Allah. Karena nanti ketika ada ajakan-ajakan orang tua untuk berbuat salah, mendurhakai Allah, wajibkah anak untuk mentaatinya? Kendak kan? Tidak diwajibkan untuk mendurhakai Allah, tapi tetap dianjurkan untuk berbuat baik. Tapi untuk mentaatinya tidak. Sekiranya seperti itu, Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi tentang hukum berkurban sebelum akikah. Anda pernah mendengar salah seorang ulama mengatakan berkurban dulu karena waktu akikah lebih lapang dibanding kurban yang lain. Ada pula mengatakan akikah dahulukan karena anak yang belum diakikah itu tergadai, dalam arti tidak bisa memberikan syafaat kelak kepada dua orang tua. Mohon penjelasannya, Ustaz. Kurban dan akikah ini dua ibadah yang berbeda. Kurban itu beban ketika kita punya kemampuan. Sedangkan akikah itu tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dilahirkan. Al-mauludu marhunun bi akikati. Anak yang dilahirkan itu tergadai oleh akikahnya. Sekarang lahirlah anak menjelang hari raya kurban. Akikah duluan atau kurban? Akikah. Karena ini tanggung jawab dia terhadap anak. Itu tuh gambaran pertama. Kalau nak bisa kan dua loh. Korban ya Jo, akikah iya Jo. Tapi ketika sekarang ada tanggung jawab dia untuk anaknya sendiri, yang kalau dia tidak akikahkan pada saat mampu, ini yang nanti tergadai dengan akikahnya, terhalang. Salah satu maknanya yang disebutkan di sini, terhalang untuk memberikan syafaat andaikan dia wafat di waktu kecil. Dahulu kan ini. Tetapi ada juga masalah yang semirip dengan ini. Inyo dalu alun dia akikahkan dia oyahnya. Inyo lah godang gini. Inyo nak berkorban, harusnya mau akikahkan di. Kalau yang ini tidak ada keharusan untuk mengakikahkan diri sendiri. Karena akikah bukan tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab orang tua. Sedangkan kurban adalah tanggung jawab kita pada saat kita diberikan kemampuan. Tuh dan alun akikah ayah dalul kini dan nak berkorban lah. Soal akikah ayah. Karena ketika ayah dulu tidak mampu mengakikahkan, berarti gugur tanggung jawabnya. Karena dia tidak mampu. Tapi kalau mampunya dulu tidak diakikahkan, sampai dewasa pun kalau dia mampu akikahkan. Karena dia meninggalkannya pada saat dia punya kemampuan. Bisa dipahami saya kira. Jadi ketika berbenturan antara akikah dan kurban bagi seorang ayah, maka dahulukan akikah. Kurban masih nanti tahun depan bisa juga oleh duit. Sementara akikah ada sunnah yang harus diikuti. Kan kok bisa kan ikut tujuan? Hanya dua Idul Adha mau kan? Tapi kok dulu. Karena lewat ini nanti habis sunnah-sunnah yang dalam ketentuannya itu, meskipun nanti setelah itu bisa diakikahkan, tapi lebih baik mendahulukan mana yang sesuai dengan ketentuan yang ada pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Semoga majelis kita majelis yang diberkahi, majelis yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita bersama.
Semoga Allah selalu membimbing kita untuk istiqamah dan memudahkan kita untuk taat kepadanya dan kepada Rasulnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.